Kecuali kalau ada nembakin meledak dan orangnya nyangkut di dalam. Iya, dan zonanya nggak di situ kan. Nah itu dia. Itu yang namanya mati zona dan apes di dalam. Oke, tapi ternyata kita lihat di sini RRQ juga udah mulai tumbang satu persatu dari killing phase-nya dan Fokus ke arah TS dan juga OR yang lagi memperebutkan ujung bunker nih. betul sekali. Dan ini terjadi penumpukan sangat ramai sekali. Tapi Orange damai banget dia di dalam aja, tinggal nungguin orang-orang pada fight. Nanti mungkin dia baru keluar terakhir-terakhir. Nah itu dia, balik lagi ya. Dari tim Orange ya, mereka tahu kan di atas ada orang kan, ada self juga. Tapi kita bakal dari tim TS juga bakal coba untuk ngebakar bawahnya. Menjaga program mereka dan Vaduz juga pulang di posisi ke-13 dan ternyata ada anggota yang kebakar di tim OR, lemparan dari tim Secret ya. Ada firewall itu. Ada apa? Dijaga pergerakannya ya. Bener banget, tapi untung nih baginya masih belum meledak ya. Jadi seenggaknya mereka masih bisa keluar sambil nungguin yang atas lagi fight. Oh, tapi ternyata jeepnya sudah ngelok mereka. Betul, ini kalau meledak. Ini ngelok sih udah. Udah ngelok. Iya udah ngelok, udah gak bakal gerak lagi kemana-mana. Ini kita bilang tadi ya, kalau sampai dia kelok di dalam dan zona kepental keluar, abis mereka dan ternyata ada yang nembakin juga dari arah luar, dapat satu korban dari tim OR ya. Yes, Dan betul. Box juga bakal fight dengan satu player yang terakhir masih aktif itu Luis bertahan melawan Yudu yang masih ada 4 anggota mereka. Iya, betul sekali. Di mana di sini Box juga udah mulai rontok satu persatu, tapi ternyata jumper harus ter-takedown dari sisi kanan. Box juga sudah mulai tereliminasi. Lagi-lagi setup smoke di sini dilakukan dari Yudu. Dan kembali melihat di tim In. Tim In di mana itu? Di rumah jamur tadi. Ini menuju ke arah sisi kanan shelter ya, open field Iya. banget. Ini open field banget sih. Dimana semua tim bakal berperang di bukit-bukitannya, bakal menggunakan mobil juga untuk nge-cover posisi mereka. Ini bakal bergantung dengan cover mereka. Dan TS pun akan langsung maju, tapi hanya misalkan 2 player di sini dan jatuh lagi biu-biunya kali ini. Dan TS tampaknya rata di posisi ke-19 ranking kali ini ya. Iya, betul sekali. Harus terculik juga dari Orange. Orange ini berhasil keluar sih tadi. Dan sepertinya sudah mulai terjadi voting di mana-mana. Dan di sini Orange yang seperti sudah keluar dari bunker mereka, siap untuk berperang. Iya, mereka udah siap berperang juga dan lagi berusaha untuk nge-smoke ke depan, di mana Scout sudah maju ke depan juga untuk mencari posisi dari tim NC. Scout udah nggak punya healing lagi, berusaha maju ke depan nge-pick mungkin 1-2 anggota tim NC yang lagi bertahan di balik votingannya mereka. Iya, betul sekali. Dan circle-nya juga sudah mulai menutup dan di sini terjadi jump shoot. Oh, Scout harus terculik. Mavi juga tersisa Gil seorang diri. Apakah Gil akan melakukan performance 1 versus sekiannya untuk pada kali ini? Kita lihat melakukan spray kembali ke through the smoke. Satu orang berhasil di take down. Lagi-lagi granat dimasak ke dalam. Apakah akan buy one get one? Oh, dapatkah kali ini lempar bom dan dar. Boom, temennya kena. Aduh. Lagi Lempar dilempar kedua, lagi. kita lihat koin kedua. Dar, Waduh, temennya mati. Iya, dibunuh temennya. Iya, betul. Dia mendapatkan temannya dan tampaknya sepertinya di sini Gil harus solo. Squad sudah mulai berlari. Fronil terkena tembakan-tembakan. Apakah akan berhasil untuk selamat? Dan Tidak. tumbang kali ini Gilnya di posisi ke-6 pada game kali ini. Kita bakal dari tim NC masih bertahan dengan 3 dan 10 kill total bagi tim NC. Ya. Dan tampaknya Drex nggak mau risking lagi, dia bakal langsung turun dari mobil dia. Mengingat bannya udah pecah 2, Drex bakal spray down ke arah tim YND. Dan dapat satu korban dari tim YND, kali ini langsung tumbang juga. Drex bakal spray dan kembali dengan RDS dan ledakin mobilnya, tapi belum berhasil menumbangkan seluruh tim YND. Spray down lagi mencari celah dan yes, Slayer bakal pulang dan bersama dengan seluruh tim YND bakal pulang di posisi ke-5. Iya, betul sekali. Dan zona juga sudah mulai nge-push mereka untuk segera masuk. Yudu tersisa 3 orang saja, 15 kill sudah dikumpulkan. NC juga sudah mulai tumbang satu persatu, tapi mereka sudah mendapatkan 10 kill. Dan setup smoke juga sudah mulai dilakukan. Spray down dari Godless. Oh my god, dia berhasil mendapatkan satu dari KOG. Braga tersisa, tapi di sini Drax sudah mulai mengelok posisi dari No Chance. Ada mobil yang sudah mulai meledak di situ, No Chance. Satu orang sudah mulai terkenok, tapi di sini masih ada satu Godless siap untuk ngepron. Sementara teman-teman dari tim Yudu juga sudah mulai mencari-cari kembali. Apakah berhasil untuk di-revive? Tapi kayaknya udah nggak bisa sih. Enggak, ini udah gak bakal Nggak terbagi dan bisa. Yudu bakal langsung maju ke depan juga mencari ke orang terakhir dari tim NC dan tampaknya tembak dari samping juga dari seorang Drax bakal one on one dan Godless bakal pulang ke arah lobby bersama dengan tim NC di posisi keempat. Kita bakal lihat dari tim Yudu langsung nge-revive juga Drax-nya ya. Ini dari Chelsea juga tinggal last man standing juga. Tinggal 2 tim, ini udah Yudu sih. Iya, Game pertama bakal betul. langsung disecure oleh tim Yudu dari Malaysia. Betul sekali. Harusnya di sini Yudu yang bakal mendapatkan winner-winner chicken dinner karena dari segi player pun masih ada 3 orang dan mereka juga sudah sepertinya mendapatkan informasi kalau misalkan last man standing dari tim GX berada di belakang batu, tapi sini bakal digocek dari Yudu men Parang. Yudu mulai kiri kanan. Oh my god, masih berhasil mendapatkan 1. Wow, low health parah, tapi di sini Man Parang langsung saja flank ke kiri. Apakah berhasil? Spray down again. Last man standing. Oh my god, 2. Oh my god, di sini luar biasa dan langsung saja di end kembali ke lobby dan berarti 1 versus 1 situation. Iya, dan sempat nge-healing kayaknya dari seorang Chelsea Rocks kali ini ya. Apa Iya. Brooksy? Ya, kita bakal juga dari one on one situation Drax
sang MVP dari saya bakal berhadapan dengan seorang Rox one on one. Dia tidur di lantai dan dari orang Di sisi lain kita lihat TSM nampaknya sudah mulai bonyok satu persatu. dari box juga bakal langsung mengunci ke arah Valdus, dimana Valdus kali ini kejepit oleh dua sisi dari tim box ya. Tapi si Pimai lagi nge-TB-in zona ke-6. Ini udah perih banget sih, udah perih banget. Tapi Martin main tumbang oleh Luis. Dan ini bakal jadi mungkin akhir dari Valdus ya, kejepit dua sisi. Tapi kita bakal dari seorang Pimai malah kenok di sisi belakang kali ini. Not a good place untuk Pimai, dimana dia sempat nge-lock malah di-lock balik. Iya betul sekali. Bahkan di sini dari tim RRQ juga sudah mengelok posisi dari box. Nih spray down through the smoke. Apakah akan berhasil mendapatkan? Satu tumbang. Nice banget di 2E. Satu lagi kita coba lihat. Apakah berhasil? Coba-coba berhadiah. Enggak, udah. Tutup angle. Tapi mereka semua ini benar-benar masih pada di luar zona. Nah itu dia, mereka berada di luar zona dan tinggal 10 detik nih untuk mereka gerak semua rame-rame. Termasuk KOG ya, mereka perang di luar zona kali ini. Ya betul, tapi di sini dari tim Orange harus membersihkan jalur rotasi mereka. Mereka harus menembus pertahanan dari KOG untuk bisa masuk ke dalam circle. Dan setup smoke sudah mulai dilakukan. Ada granat yang dimasak matang-matang sama Mavi. Bakal connect gak? Damage-nya lumayan. 3/4 darah dari KOG bakal kena. Dan bakal juga dari tim OR bakal ngokang bom, bakal lempar ke arah KOG yang berada tepat di atasnya mereka. Dan bakal tumbang loh, sub 77 bakal di belakang karena lobby kali ini. Misalkan tinggal 3 player dari tim KOG yang bertahan. Dari tim Valdus pun tumbang akhirnya setelah dijepit oleh dua tim dan Braga bakal one on one dan kita bakal ada seorang scout mengalahkan Braga yang menggunakan Uzi. Tapi kita bakal dari tim BTR juga sedang perang dengan tim T1 yang menumbangkan beberapa anggota T1. Kali ini BTR mulai mengamuk pada game kali ini. Yes, betul banget. Nampaknya BTR akan memanfaatkan momentum kali ini. Tapi kita lihat tadi sedang looting, nampaknya sudah mulai ditembak kembali dari tim Orange. Satu orang harus tumbang Mavi. Yes, ini bakal juga bergerak dari tim RRQ kali ini, bakal coba nyayur lagi 6 kill dikantongi oleh tim RRQ atau yang dari tim Thailand kali ini. Dan kita bakal tim TSM pun pulang di posisi ke-13 ya. Iya betul sekali. Berapa kali mereka tusun ya? 2 kali tusun ya? Berarti poin mereka belum terlalu maksimal harusnya. Betul. Dan dia masih harus berhadapan lagi sekarang dengan RRQ di depan. Dan ada box juga di sisi kiri bakal menjadi 3-way showdown. Satu orang sudah mulai ter-takedown tapi malah Mega yang mendapatkan. Ya udah dari Mega pun dan akhirnya nyuri kill. Tapi kita bakal dari tim RRQ bakal langsung maju ke depan. Dimana ada satu anggota dari tim box yang kenok. Tapi mereka juga perlu berperang dengan tim Mega. Dan kita bakal lihat T1 eliminated pada kali ini. Dan break pun menumbangkan seluruh tim RRQ. RRQ yang tadi sempat bertahan dengan cukup keras ya, malah tumbang di posisi ke-7 secara instan. Iya, tadi kalau lihat dari killing nyayur mulu tadi kan. Sempet nyayur. Mungkin 4 kill 5 kill sih BTR kali ini ya. Enggaknya lumayan 5 ya? kill benar, 5 kill. Lemparan bom dari seorang Zuxi bakal menuju ke arah tim Yudu yang berada tepat di sebelah BTR merebutkan ujung zona kali ini. Iya betul sekali, mereka harus membersihkan posisi terlebih dahulu supaya bisa aman masuk ke dalam dan KOG di belakang karena lobby oleh tim BTR kali ini ya. Untuk bisa kita lihat dari tim Alive statusnya Bigetron dan Yudu yang masih berempat sementara. Iya, dan BTR dapetin satu Shaq juga, tapi Shaq belum masuk save ke zona ya. Mereka perlu maju dikit lagi. Mungkin kotak yang save kali ini. Iya, tapi mereka harus membersihkan jalurnya dulu karena di situ dia belum pasti juga. Karena kalau misalkan dari utara itu open banget, jadi mereka mungkin agak sedikit ragu-ragu juga. Tapi kita lihat dari sini Luxi, oh my god, hampir ter-takedown, nice banget. Astaga, tapi ternyata berhasil di-takedown oleh Mega dari belakang. Angle yang berbeda kali ini yang nembakin ke arah BTR dan Zuxi pun akhirnya berhasil untuk mencapai ke saudara kembarnya Luxi. Akan di revive dan melakukan healing juga. Microboy masih cukup full nyawanya dimana bisa nge-TB untuk seorang Ryzen kali ini. 7 kill untuk tim BTR. Akankah dia menambah kill lagi dari tim BTR? Microboy mengintip kiri, mengintip kanan lagi, berusaha menjaga pergerakan dari tim-tim lain juga. Dan Yudu menjadi tim, mungkin tim yang paling beruntung ya. Zona tepat depan mereka juga. Tim 12 sih paling enak ya. Tim 12 Mega. Tapi masalah di sini Yudu benar-benar menghalangi pergerakan dari BTR. Ini BTR sama Yudu harus ada yang ngalah atau nggak harus ada yang tumbang. Tapi untungnya Yudu ditembak juga kali ini dari samping oleh tim IND. BTR harus bisa nge-sandwichin Yudu dulu sih. Abisin Yudu baru mereka maju. Iya benar-benar. Di situ masih ada box di belakang, dia cuma nahan zona aja. Dan Mega tinggal nungguin siapa yang bakal maju duluan nih. Nah itu dia, Mega tinggal nunggu doang si pergerakan dari kedua tim ini. Tapi kita lihat zona juga sudah mengecil kembali, dilakukan spray down dari jumper. Oh my god. Ketangkap Luxinya tadi ya. Harus tertangkap di belakang batu. Namun di sini kita lihat Ryzen juga sudah mengejar dari Yudo akan melakukan backstep, tapi ternyata apakah berhasil? Zuxi berhasil melakukan proning di sana. Satu orang last man standing dari Ryzen. Oh my god. Kembali dari jumper. Di posisi keempat dengan dapatin 7 kill, bertotal dapatin 15 poin untuk tim BTR pada game kedua kali ini. It's okay, perkembangannya sudah mulai terlihat juga dari tim BTR. Pelan-pelan mereka mulai panas ya, sang robot dari Indonesia. Tapi udah bakal tinggal 3 tim tersisa, tinggal one on one dari sisinya Mega dan juga tim Yudu. Box bertahan top 3 loh kali ini, hanya dengan healing di belakang luar zona. Dokter dari Vietnam dari Vietnam kali ini kita lihat ya. Iya betul, tapi di sini jumper sepertinya tarik mundur sedikit untuk melakukan revive terhadap temannya. Dan 2 orang dari Yudu akan menjadi mata-mata untuk Mega. Aduh, Dokter break. Break the limit, ya kan?
Healingnya berapa maksimal? 3.000, break the limit 3.500. Mantap sekali. Wah, dan langsung saja di sini Jumper melakukan close combat tapi berhasil untuk melakukan front kembali 2 versus 2 nampaknya, tapi satu sudah menjadi kotak asap dari Mega. Betul, itu bakal dari seorang Jumper bertahan juga. Drax di belakang memberikan sedikit covering fire bagi temennya. Tapi itu bakal kali dari seorang Drax bakal maju ke depan juga bakal one-on-one, tapi kita bakal Vexe bakal tumbang oleh Break dari jarak jauh. Dr. Break dapatkan satu kill tambah. Ya, bismillah, let's Iya. go. Dan kalau kita lihat dari pergerakan BTR sepertinya mengnotis kalau misalkan dari area belakang itu ada tim lain. Ini kalau misalkan mereka mau chicken, mereka harus bersihin dulu area belakangnya dari NC. Jangan sampai NC nge-backstep BTR. Sisi backline-nya masih ada NC, PR banget 2 player itu yang mereka harus fokusnya dulu. Yes. Gue berharap mereka mengingat ya, menotis ada player di belakangnya. Dan kali ini kita bergeser ke arah GXR Chels yang sudah set up juga. Karena 3 detik lagi, circle kelima bakal berjalan, semuanya ini harus bergerak, Ci. Ya, betul sekali, gue setuju. Dan mereka bakal seperti kecoa keluar semua dari compound. Tapi di sini mereka berusaha untuk seenggaknya mengkikis satu persatu player. Di sini RRQ masih survive dengan 3 playernya. Tapi mereka harus cepat-cepat bergerak. Zonanya ini udah bakal mulai sakit kalau misalnya udah masuk ke zona ke-6. Ya, apalagi gue nggak melihat vehicle, jadi mereka benar-benar harus set up smoke yang pas, kemudian juga komunikasi yang harus dilancarkan itu nggak sembarangan, karena kalau set up smoke yang gue bilang kayak gini nih, kayak sayang banget gak sih lo terbuka ngebareng-bareng gitu banyak, kurang efektif dan efisien. Dan kali ini nampaknya dari game GXR mencoba ngedive dari RRQ sudah set up juga di arah compound di sini. Dan lagi-lagi granat demi granat dilemparkan ke depan, no chance harus tereliminasi. Namun di sini GX tetap bertahan, dia nggak mau bergerak sedikit pun, nggak mau ngelepasin RRQ sama sekali. Dan sementara kita bergeser sendiri, oh my god, breakdown, tapi ternyata Ernie harus ter-take down kembali di sini. Masih ada Barry di belakang, masih sedang melakukan permasakan granat, tapi tidak berhasil nampaknya. Bakal langsung di end, G9 sedang melakukan TPP Gaming, langsung saja di revive kali ini dari GX. Granat lagi masuk ke dalam, apakah akan meledak? Oh enggak. G9 free spray ke depan, masih ada last man standing kah di sini? Oh my god, tapi ternyata G9 harus ter-take down. Bisa to rescue, nice banget. Langsung saja, dia bisa sempat di revive, langsung bakal knock and kali ini dilakukan. Iya, Beer 11 jadi one playersnya di sini. Satu player aktif mencoba nge-secure kill dulu biar aman, tapi zonanya nggak bisa lagi nge-revive. Ini Susah. sakit banget sih. Udah susah. Please, Beer. Jalan aja, butuh waktu juga. Ada tim 21 di situ. Tim IND juga menjadi PR mereka untuk next rotasi itu. Iya betul, last man standing untuk di circle kali ini bukan pilihan yang baik, tapi ternyata Ultron, Ultron tipis, oh my god, masih bisa healing, Beer 11 juga masih bisa healing. Tapi di sini Ultron berhasil mendapatkan satu tim IND, langsung saja di secure kill point-nya, masih struggling tanpa ada first aid, langsung saja berlari terus-menerus menembus masa lalu. Pasrah. Beer 11 juga healing, ini dia yang kita bahas. Kalau misalkan fight di luar zona, itu akan menjadi hal yang merugikan buat mereka semua. Jadi bumerang untuk mereka. Lagi-lagi Bigetron PR-nya mungkin hanya tim TS saja. Dan dari arah selatan mereka cukup aman. Mungkin kalau mereka masuk ke dalam circle, PR-nya adalah ke arah OR. Tapi kalau masih scraping di pinggiran circle, PR mereka adalah tim TS dulu yang harus dihabisi terlebih dahulu. Tapi T1 yang mengarah ke tim TS nampaknya lebih dekat memang dari arahnya di sini yang sudah set up di arah HDP. Saiden tadi spray down ke arah Metoy. Iya betul sekali, sepertinya T1 akan mengamankan tim Secret, tapi ada balasan kembali kah untuk berhasil loncat ke bawah Saiden. Dan dari Yuhai pun sudah melakukan setup kembali, misil mengasak granat. Oh di depan sana masih ada Yudu masih harus punya PR untuk masuk dalam circle. Jumper harus terkenok dari sisi atas, misil sedang enak-enaknya masak granat. Udah tahu ada banyak player di dalam, granat kedua dilemparkan belum hasil. Ya, dan Yudu juga cukup struggle karena zona ke-6 harus jalan. Mereka tidak bagus dalam zona, mereka berhasil berada di safe zone. Dan blue zone yang bakal berjalan, dan kali ini misil dari atas dan juga Saiden enak banget nembaki. Draxwan cukup struggle, ingin mengarah kemana, 3 playernya lagi, 2 player lagi, 3-nya mengarah ke sisi kanan. Setup posisi yang cukup bagus menurut gue di sini. Tapi tadi ada smoke yang juga sudah di setup di mana-mana, bagus banget dari Yudu. Dari arah kiri, arah kanan cukup menjadikan obstacle mereka juga. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat tadi sempat tim Secret sudah tereliminasi, ini berarti Bigetron bisa masuk ke dalam circle. Bigetron mendapatkan satu Yudu, tapi ternyata ada Orange. Oh my god, itu dari killing feeds kita bisa melihat banyak sekali tembak-menembak pun terjadi. Tapi di sini Yudu masih berusaha untuk merebut area compound milik T1. Granat kembali dilempar dan dimasakkan dari Drax kali ini. Dan Yudu pun ternyata berhasil merevive satu temannya.
Ya, ini posisi yang banyak obstacle, banyak kompon. Memang rumah di HDP ini agak-agak pusing juga untuk nyari. Yeonjun sudah rescue kan, Microwave siap untuk mencuri. Bisa kill steal sebenarnya dari area Microwave dan teman-teman. Iya, bagaimana tinggal setup smoke-nya aja mereka lakukan 30 detik lagi. Mereka harus ngepas, kemudian juga positioning-nya juga harus ngepas dari ke arah kanan kiri. BT Ryzen terlebih dahulu yang nampaknya bakal menjadi tandem di awal, bukan Zuxi kali ini. Betul, Ryzen sudah berada di depan. Terkena sedikit damage. OR. Tapi mereka harus menghadapi OR terlebih dahulu. Ini masalahnya adalah T1 kan biarin bonyok-bonyokan sama Yudo. Nah, gimana caranya? Ini BTR harus bisa eliminasi Orange dan masuk ke dalam circle. Tapi- Granatnya masuk. Scout, oh my god, nyaris sedikit lagi. Lemparan kedua dilempar. Mantul keluar dan Gil ternyata sudah mulai standby di situ, menerima sedikit damage, tapi berhasil untuk kabur ke belakang dan teman-teman dari Bigetron Sumaya regrouping ke dalam. Kita lihat saja bakal masak granat kembali. Luxi sudah berada di depan dinding persis, dimasak kembali matang-matang. Kita lihat saja, tapi ada satu orang yang Please sudah dapat! Oh my god, dapat satu, nice banget biru. Tapi ternyata balas membalas terjadi di sini. Scout sudah mulai tumbang, dua orang dari Orange sudah mulai tumbang. Apakah berhasil Bigetron merebut keempat? Tapi ternyata Luxi sayang sekali harus terculik dari luar, tapi di sini Zuxi sepertinya berhasil untuk revive Ryzen. Masih bisa. Masih Ayo bisa, guys, masih please guys, bisa. come on guys. Hashtag Indo Pride-nya BTR win, come on. Zuxi kali ini melihat mencari informasi lebih-lebih lagi, mencoba melempar fred granat, spekulasi ke arah dalam, apakah bisa memfinish orang scout, dan Jill please dapat. Oh no, masih ke arah yang salah, belum ke tepat sasaran dari T1. Oh, Ryzen berhasil mendapatkan biru. Satu didapatkan, masih ada satu lagi dan kita lihat. Oh, Zuxi dapat biru. Nice banget. 4 lawan 2. Ya, dan kita lihat saja langsung aja melakukan penggerbekan, tapi ternyata Bagi Dokoi harus terkena. Penculikan dari T1 mengganggu fight kali ini. Oh my god, sayang sekali, tapi di sini Jumper nge-backup. Oh my god, ternyata Jumper siap untuk mengkat rotasi dari Orange dan Bigetron, tapi Faldo sudah mulai tereliminasi kembali. Apakah berhasil Bigetron? Bigetron masih ada satu ya, Ryzen. Oh, dua. Dua sama Ryzen Luxi. dan Luxi kali ini Please, berada di please. lower ground. Zona juga udah memang himpit. Oh my god. Ini greget banget Iya. teman-teman semua. Ayo hashtag Indopride-nya, press tombol like-nya juga sekarang. Tapi terima kasih Yudo sudah mulai mendapatkan Gil tumbang di situ. Nampaknya menjadi momentum untuk Luxi Udah masuk ke dalam, secure kill berhasil terus. di secure kill point-nya. Masih ada satu lagi, kita lihat dari sisi kanan. Oke, Luxi pelan-pelan, jangan panik. Anjir Last lah, man scout di sini. Luxi Ryzen yang main, gue yang gregetan anjir, bisa-bisa scout. Pelan-pelan mendeteksi pemain di sini, scout juga nggak ingin melakukan pergerakan yang signifikan, nge-healing bandage. Terdengar pasti suaranya sama Luxi. Ya, dan langsung Oh, ini right. muncul Please, spray dan oh my god, free spray. Scout, oh no, sedidik darah lagi. Luxi bisa memfinish, oh my god. Ryzen please diklik, masih bisa bertahan 2 orang Ci. Bertahan Bigetron, nice banget, tapi zonanya juga sudah mulai mengecil kembali. T1 Yudo keras banget di Iya. dalam, masih bertahan. Gue pikir mereka tuh bakal sengaja tereliminasi satu squad dulu. Tapi di sini kalau gue lihat dari Yudo, kayaknya nggak bakal ngebiarin Bigetron buat masuk. Dari Fredo udah mengelock positioning dari Bigetron. Betul banget, ini fokus ke arah HDP, memang posisi dari tim T1 di atas, kemudian Yudo di bawah. Kedua tim juga angle-nya nggak bisa kemana-mana, mereka hanya nge-defense saja, punya komponnya masing-masing. Kemudian juga ini yang nggak bagusnya untuk Luxi dan Ryzen, bagaimana mereka masuk ke dalam circle. Karena gue berharap ini tim T1 sama Yudo dulu sih, please kelarin team fight. Tinggal Luxi, Ryzen bakalan mencoba nge-secure dari kedua tim ini sih. Betul Come on sekali. guys, kasih dukungan ke mereka. Kali ini Saidan terhimpit posisinya, bisa di knockdown oleh Fredo sini. Sedikit demi sedikit set up smoke dan Fred Granat tampaknya bakalan coba dimasak-masak tapi cancel. Sudah diamankan terlebih dahulu. Ryzen di sini mengintip-ngintip, mencari sisi angle shoot yang lebih baik lagi. CCP bisa knockdown oleh Luxi. Nice! Luxi. Nice. Luar biasa. Luxi dan Ryzen mendapatkan area yang kita bilang ini cukup Yudo aman, tapi parang! Marang pun terknockdown. Nice Nice! banget Ryzen. Ini Nice! adalah usaha dari Bigetron untuk mendapatkan Nice! winner chicken CCP, dinner. secure. T1 Indo nice! Pride-nya mana suaranya teman-teman semua? Hashtag Indo Pride-nya harus spray, tapi sayang sekali saling membackup satu sama lain. Masih ada Luxi, last man standing, granat pun dilemparkan kembali. Yudo tersisa 2 orang saja. Apakah berhasil Bigetron mendapatkan winner Luxi! chicken dinner? Oh my no! god! Misalkan Let's go, Valdus let's go. mendekatkan diri ke BTR, hanya bisa berdoa dari tim KOG bisa mengganggu Betul. tim Valdus atau mungkin tim IND. IND juga nggak terlalu fokus ke arah dari Bigetron, pasti RCS yang nge-backstep juga ke arah dia. Jadi fokusnya adalah mungkin ke arah tim Valdus dulu untuk mengamankan sisi-sisi pesisir dari
kanan camp Alpha di sini. Betul. Di sini PR-nya adalah tim BTR harus mengeliminasi Valdus untuk bisa masuk ke dalam circle. Sementara dari KOG juga masih berenang-berenang aja. Ini KOG 2 orang yang tersisa ya tadi kalau nggak salah. Nah ini nih, tim RCS sudah membackstep nampaknya dari arah tim Insidious, IND. Coba satu momennya Web, coba di secure kill tadi mudah saja. 2 player tersisa dari Euroleague. Gue berharap banget tim IND itu bisa dihabisi oleh tim RCS di sini. Walaupun 1-2 playernya nggak masalah. Ini juga udah mulai menghimpit mereka. Tim IND dengan RCS mulai perlahan-lahan bergeser sedikit. Siapa yang keluar duluan di sini bakal ter-take down. 1 orang ter-take down. Nampaknya tim IND masih melanjutkan spray down-nya dan RCS tereliminasi. Sementara Bigetron juga sudah mulai berlari-lari untuk masuk ke dalam circle. Masih ada pertahanan dari Valdus. Ayo tim IND harus mengganggu dari Valdus. Di sini Duxi dengan Ryzen berusaha untuk masuk. 2 orang saja yang tersisa kali ini. Ryzen sudah mulai memasak bomnya mata-mata. Tapi ini ternyata Duxi yang take down sayang sekali. Last man standing. Ryzen apakah akan bisa bertahan? Velmot dengan temannya sudah mulai menjaga barah pertahanan. Tapi Ryzen juga sudah mulai makan zona. Sayang sekali. Bigetron untuk tereliminasi. Tapi nggak masalah, mereka mendapatkan posisi keempat. Mereka yang akan mendapatkan winner chicken dinner. Berdoalah untuk si Pride kali ini. IND ke atas, nice, you high bisa mendapatkan Slayer. Langsung saya di secure kill nampaknya tanpa pikir panjang, tanpa basa-basi. Ada Valdus juga di sini bangun berdiri. Velmot mengarah ke tim Insidious rata. Udah sisa Valdus dan juga T1. Si Pride Israel guys di sini. 3 versus 3. Siapakah yang mendapatkan winner chicken dinner Jelly di sini kira-kira? Tapi kalau kita lihat di sini Valdus sudah mulai menguasai circle-nya. Tim Secret agak sedikit kewalahan nampaknya untuk masuk ke dalam zone karena posisi mereka juga sudah mulai di lock. Dimana di area mereka juga nggak ada obstacle sama sekali. Sedikit saja Martin juga sudah mulai melakukan cacing gaming. Oke, ini akan sedikit calm before the storm. 10 detik, 15 detik sampai circle menutup ke circle 9. Calm before the storm. Gue suka banget nih kalimat Cici Jelly ini. Ya. Tenang dulu sampai badai, beberapa detik lagi, 5 detik lagi bakal berjalan badainya. Dan di sini badan semuanya pasti kebuka. Ya, ada nggak ya satu main healing aja? Tapi Kalau dilihat dari utility nggak ada sih. Nggak Utility nggak ada pada pas-pasan semua ya? Utility pas-pasan dan mengingat zonanya juga udah mulai berjalan di sini. Ini bakal PR juga kalau mereka mau main healing-healingan, bakal kebuka juga posisi mereka. Dan sementara dari Biu-Biu pastinya udah tahu Armjun ada di belakang pohon. Loncat-loncat. Iya. Ibu, minggir, entah ke kanan. Kayak bakalan buy one dulu sih sama Armjun sih. Iya. Nah, ini Biu-Biu masih Tipis-tipis. pelan-pelan nungguin sampai zonanya. Dia berusaha untuk mengambil angle shoot dari kanan, tapi di sini Martin, oh my god, Armjun ter-take down. Ada balasan balik, backup yang sangat baik dari tim Valdus. Dan winner chicken dinnernya betul sekali untuk Valdus. Ryzen di balik airdrop. Dia pastinya sudah dapat informasi di situ ada Mega Paradox di tapping. Akankah dia berhasil mendapatkan? Mobilnya meledak tapi Mega Paradox jatuh. Terjatuh Mega Paradox, nggak jadi memberikan kill buat siapapun. Akankah di kill steal? Ini bisa di kill steal harusnya dari Microboy. Seharusnya bisa. Dapat angle shootnya. Dan juga ada tambahan supply box. Rezeki anak soleh dari Bigetron untuk refresh lagi armor dan juga helmetnya pasti. Microboy mencoba memasak-masak dan ke arah swag di sini. Duar. Wow. Pas. Bisa mendapatkan sisa encore di sini. Gue yakin banget satu lagi pasti masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Duar bebek. 2 player bisa ditumbangkan. Nice Microboy. Let's go WWCD. Hari terakhir. Match terakhir di hari pertama Super Weekend ini. Iya betul sekali, luar biasa sekali granat yang dilemparkan dari Microboy berhasil mengeliminasi Mega. Berarti jalur rotasi dari BTR sudah mulai bersih. 4 tim tersisa dengan circle yang masih bisa dibilang cukup luas. Wow, circle-nya menuju ke tim IND RRQ. Nggak masalah, ini berarti RRQ bisa saja fokus ke tim IND dulu. Asalkan, tapi ternyata Ryzen sudah mulai melakukan open fire. Dan berarti Vision ataupun fokus dari RRQ mulai ke BTR. Dia mulai fokus ke RRQ dan BTR teman-temannya. SG cuy please. Harusnya bisa ngeganggu sih. Jadi seenggaknya di sini BTR bisa bersih jalur rotasinya. Tapi itu open field banget. Oh my god, kenapa harus meledak mobilnya di situ oleh RRQ? Sayang sekali harus kehilangan 2 playernya pada kali ini. Tapi nggak masalah, kita masih ada 2. Masih ada Ryzen dengan Laxi yang masih on fire untuk pada match kali ini. Dan kita lihat saja semua tim juga sudah mulai berusaha untuk masuk. Synergy tersisa 1 orang saja di sini. 2 orang stat dengan siapa tadi namanya?
Ya, setnya itu nggak diamankan oleh tim IND, tapi kali ini Ryzen dengan sisi angle shoot yang tipis tadi mengamankan dari Strider. Tiga tim tersisa kali ini Luxy, Ryzen, Nostalgia di Miramar yang tadi juga. Iya betul sekali, dan sekarang tim IND menguasai untuk dalam circle dan itu open field sekali, sementara tim RRQ berhasil mendapatkan compound. Circle berikutnya akan menentukan untuk pergerakan, tapi di sini berdoa aja RRQ harus bonyok dengan tim IND. Dan sementara kita lihat dari Trans berhasil mendapatkan vision menuju ke RRQ, sedang berlari-lari. Luxy, Ryzen pastinya harus menunggu circle bergerak masuk sembari meng-set up smoke, dan G9 terus melakukan spray down tapi angle shootnya masih tertutup pada kali ini. Oh my god, ini mereka membawa bagi berdua bonceng-boncengan, apakah berhasil untuk survive? Beer 11 sudah melakukan spray down atau orang ter-take down, tapi terima kasih tim IND mengganggu mereka. Ryzen ter-take down tapi Luxy masih hidup, bisa untuk di-revive harusnya. Please isi darah dulu, set up smoke. Mudah-mudahan ada smoke lebih di situ untuk mengamankan Ryzen, untuk merevive Ryzen kali ini. Gue berharap RRQ bonyok terlebih dahulu tim IND. Let's go. Enggak, kebalik dong. IND yang bonyok sama RRQ. Indo Pride, Pride juga. Ya. Balik betul. Gue. Sorry guys. Dan masih kuat dengan 4-man standingnya. 4 playernya di sini dari kedua tim IND dan juga RRQ, tapi cukup kesulitan untuk Luxy mencari bagaimana celah untuk merevive dari Ryzen. Oh, di diving di sini oleh RRQ, please Luxy, dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, sayang sekali RRQ ternyata melakukan split fokus. Jadi Beer 11 dengan G9 fokus dengan tim IND, Ernie D2E fokus terhadap BTR. Dan sekarang berarti ini Sea Pride yang harus kalian ketik hashtag Sea Pride, karena di sini one versus one team. Tim IND dengan RRQ Athena. Betul banget. Dari setup posisi tim IND gue suka banget, mereka berpencar horizontal, dan dari RRQ mereka cukup rapat dan proning juga dilakukan di sini. Insidious juga lebih diunggulkan untuk circle zone. Udah dilepasin aja setup pakaiannya biar bisa menyatu dengan alam ini. Ya, betul sekali. Dan ini dua tim yang masih lengkap berempat. RRQ dengan tim IND tadi sempat sih ke knockdown, tapi sempat sekali lagi di revive kembali, dan sekarang ya kembali yang tadi gue bilang, calm before the storm sampai circle berikutnya mengecil. Calm before the storm ya, betul banget. Masih berhati-hati dari kedua tim, nggak ingin membuka badannya, nggak ingin memberikan informasi juga kepada tim lawan di mana masing-masing posisinya di situ. Setup yang bagus dari Beer 11 dan juga Ernie, depan belakang. Beer 11 jadi kalau tertangkap masih ada Ernie di sisi belakang. G9 dan D2E juga sudah setup posisi yang sama juga. 2-2, kemudian kalau dari Insidious horizontal, satu garis berempat. Ya, kayak baris masuk ke dalam ya. Dan sementara kita lihat pergerakan dari RRQ sudah mulai melakukan prone pelan-pelan, tapi pasti masuk ke dalam. Granat demi granat mulai dilemparkan kembali untuk masuk. Tapi sementara di sini kita lihat dari tim IND, dia udah mulai pegang bagi, apa mungkin dia naik bagi, muter-muter ke dalam? Enggak ya? Enggak lah, enggak bakal. Ini RRQ cuy, anjay lah. Siapa tahu kan ya. Iya sih, tapi kayak, tuh kan, diambil kan? Bener kan? Nah. Buat apa tuh? Nyaris di situ G9 seperempat darahnya disedot oleh Fred Granat. Lemparan tadi Insidious dan diunggulkan juga Insidious lagi-lagi. Mereka punya cukup vehicle, jadikan porting di sini Jelly. Iya, bakal langsung saja semuanya mulai bergerak perlahan, tidak mau kehilangan momentum ataupun player pada kali ini. Circle-nya juga sudah mulai mengecil sekarang. Portingan sudah mulai dibuat, granat demi granat dilemparkan. Satu player dari tim IND menggunakan bagi. Ada yang terbakar, api cemburu G9 di sini. Apakah berhasil untuk healing? Tapi di situ angle shoot-nya mulai terlihat. Beer 11 melakukan spray kembali, belum ada yang kena sedikit pun. Ini bakal agak lama ya, semuanya sangat berhati-hati. Sangat ingin mendapatkan winner-winner chicken dinner kedua tim pada kali ini. Ini bakal menjadi fight pembuka kalau misalnya ada satu yang knock. Tunggu aja, satu knock, baru bakal mereka maju. Satu atau dua. Percobaan granat lagi-lagi dilakukan. 1, 2, ya banyak nih red zone buatan dilakukan. Oh enggak, smoke. Smoke setup langsung ditabarkan, ditaburkan. Yoi, di situ saling setup smoke dilakukan juga untuk itu, ada yang duduk dibagi. Itu. Si tim IND penuh setup smoke di sini, dan juga spekulasi Fred Granat juga molotov coba dilemparkan. Sedikit mengendap-endap kanan kiri. Kita lihat dari sisi angle shot G9 yang menjadi tandemnya. Satu player bisa dideteksi, Ernie situ take down oleh IND Slayer.
Iya. Sisa 3 player aktif lagi dari RRQ. Betul sekali. Apa mungkin ini akan menjadi pembukaan, tapi ternyata ada balasan balik dari D2E. Satu player dari tim IND juga harus ter-knockdown. Pada kali ini sudah mulai ada yang bergerak-gerak maju. Dari tim IND mendapatkan spray down dari G9, berhasil mendapatkan 2 dari tim IND. Kratos langsung saja mendekatkan diri kepada 2 orang yang terkenal. Bakal clutch lagi G9, nice banget. 3 orang sudah ter-take down pada kali ini. Winner, winner.